Halo guys, nama gua Aris. Gua channel gua mau bikin channel gitu ya tentang cerita-cerita gua dulu itu kan. Nah, random aja lah, random aja. Cuman sekarang gua mau uh, cerita gua dulu yang ini bener-bener bikin menggelitik gitu selama hidup gua gak bakalan pernah lupa nih sama cerita yang ini, pengalaman gua sama temen gua. Lucu banget pokoknya. Gua punya teman namanya tuh si Arif, bro. Dia tuh teman seperjuangan gua lah, teman kemana-mana ketika gua masih sekolah gitu. Terus itu cerita kita kan ikutan UKM tuh, ikutan UKM Poli waktu 2017 2016an. Singkat cerita, kita tuh habis acara terus ngeliwat lah, ngeliwat di rumah teman gitu kan. Kita mah nginep berdua, sama si Arif tuh nginep, gua tuh sama si Arif nginep. Ada teman udah pulang semuanya ke kontrakannya masing-masing, ke kosannya masing-masing gitu kan. Sekitaran jam 1 jam 2, namanya Cibot nelpon, dia tuh gak enak badan, muntah-muntah gitu loh. Gue tuh ngajak si Arif, Rip, kasihan si Cibot, kita jenguk aja, kita tidur aja di sana gitu kan. Ayo katanya, ini kalau orang Tasik pasti tahu lah. Gue tuh dari rumah temen tuh sekitaran Ciberem lah, jalur Ciberem di sini lah. Dia tuh si Cibot itu ngontraknya di Indihiang, daerah Indihiang. Tahu lah, orang Tasik pasti tahu lah. Ceritanya gua gas lah ke sana gitu kan. Di jalan nih, cerita di jalan nih sama gua sama si Arif. Sekitaran jam 1 jam 2 kan, kalau jalanan itu kan emang agak sepi lah. Sepi lah, pokoknya sepi. Berangkatlah gua tuh sama si Arif. Karena si Arif, gua yang bawa motor. Ya lu bawa motor, gua kedinginan. Terus itu kan dingin kan, gak ada Tasik. Bawalah tuh, jalur 2 kan enak tuh. Rip, nanti bawa motornya jangan terlalu kenceng ya. Gua bilang gitu. Ya katanya. Sekitaran situ kan udah nggak pakai helm tuh, pakai jaket doang, giniin doang. Gua aja pakai jaket beginiin aja doang, nggak pakai helm tuh. Nah, pas sebelum lote, tau lah lote, lote mat, kan jalur 2 enak tuh. Set di jalan udah gua tepuk-tepuk, Rip, jangan terlalu kenceng bawa motornya. Apa dia bilang? Gua Rosi, gua kan sering ke gunung nih, tenang aja katanya. Wah, sambil kayak gitu bawa motornya tuh agak hinggap gitu. Pas di Lotema kan ada jalur yang mau ke Kawalu, ada yang jalur mau ke kota, terus ada yang Indian kan, perempatan tuh. Adalah ibu-ibu sama bapak-bapak dari jalur Indian mau belok ke Kawalu, gak pakai sen. Biasa gak pakai sen. Setelah itu ngerem tuh ngedadak tuh, wah udah deket, jebret, nubruk tuh kayak gini, nubruk enggak kayak gini tapi gini nubruknya tuh. Jadi kita nubruk tengah-tengah bodi motor, berat. Si Arif kedorong sama gua tuh, kan gua enggak pegang gini kan, sama gua kan gini pegangnya. Gua dorong tuh si pundak si Arif, kedorong lah gitu kan. Si bapak-bapak kan pakai helm, helm 14 juta, yang mahal tuh helmnya, yang mahal banget. Jebruk. Jadi si giginya tuh jebruk ke helm si bapak itu. Berhentilah, gua kan nolong ibu-ibu sama si bapak-bapak tuh. Gua ke pinggir dulu, terus motornya gua ke pinggirin dulu. Yang sebelah kiri tuh pasti kalau yang orang Tasik, daerah yang orang suka lewat situ, ada pangkalan ojek dulu tuh. Bawalah Arif bawa motor sendiri, terus dia tuh di pinggir. Setelah gua beresin lah ibu-ibu gitu kan, pulang duluan karena gak ada pertanggung jawab, bukan pada pertanggung jawab, bukan ditanggung jawab, tapi kasihan juga gitu kan. Pulanglah si ibu-ibu,
emang agak kesakitan juga kelihatannya kakinya gitu kan. Arif gua tanya tuh, awal mula dia disebut Pohang. Rip, sambil kayak gini nih, Rip, lu nggak apa-apa, kata gua. Nggak ngejawab tuh. Pertama, Rip, lu nggak apa-apa? Enggak. Yang bener lu, nggak apa-apa. Yang bener lu, sambil kayak gini. Gigi gua rontok. Sumpah, gua di situ kasihan, pengen ketawa. Tapi saja gua tuh, tapi itu bukannya kasihan, malah ketawa gua, sumpah, ketawa gua di situ. Nah, singkat cerita, gua lah bawa motor ke sana. Bempernya tuh motor agak sedikit kegores gitu kan. Bawalah motor ke kontrakan si Cibot. Bisa di sana singkat cerita kita tidur, ngobrol dulu, tidur gitu kan. Pagi-pagi datang cewek, si Cici, karena tahu si Cibot masih teman gitu kan, teman UKM itu. Nganter mie gitu kan. Anak kosong lah, siapa tahu pasti kalau nggak ada nasi pasti masak mie lah. Masak mie lah si Cici. Dia kan nggak tahu tuh si Arif bikinnya nggak ada. Jadi si mie itu nggak diremes dulu, langsung aja dipasak satu-satu gitu kan. Nah, kita kan bareng-bareng nih. Arif di pojokan dia tuh. Agak-agak gini. Kita mah sebelah sana, dia mah agak gini. Dia mah enak-enak, kita mah enak-enak aja makan gitu kan. Arif gerutu terus di pinggir tuh, dia tuh gerutu terus. Ditanyalah sama si Cibot itu kan, Rip, lu kenapa? Enggak kenapa-napa. Agak marah, dia tuh agak marah lumayan. Rip, kenapa lu gerutu mulu lu? Anjing, si Cici masak mie nggak dipotong, nggak diremes dulu. Ya kan enak ya kalau makan mie, yang potong tuh kan yang depan, kalau yang pinggir nggak bisa, agak susah kan ya. Kan gua nggak ada punya gigi kan, jadi susah, goblok. Percaya nggak, mie-nya nggak habis, sumpah nggak habis tuh mie. Malah mau makan nasi kan masih ngilu, susah. Percaya, nyariin bubur tuh ke depan gua buat makan si Arif. Yang sakit si buat yang pengen bubur si Arif asli deh. Makanya sampai sekarang nama dia tuh kalau misalkan di kalangan temen-temen gitu namanya tuh Pohang, karena giginya udah nggak ada. Dua bro di sini, yang depan sebenarnya nggak ada, kemana-mana. Masih banyak cerita dengan dia tentang masalah perjalanan ke Pohangan dia gitu. Nanti part 2 aja gua ceritain lagi deh. Ini lucu banget tentang masalah dia pasang gigi. Oke, see you, pokoknya subscribe, like, pokoknya share semuanya supaya aku ini bisa berkembang dan bisa menghibur kalian lah dengan cerita-cerita lucu. Pokoknya nanti kalau misalkan subscribernya udah naik, gua undang nih si Arif. Kita cerita nanti. Oke, see you, bye. Pokoknya like, subscribe, share pokoknya.